Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Bang Yus di Galilea Media Channel. Channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan mengilhami tentunya. Tema Bang Yus dalam kajian ilmiah ini adalah tahun berapakah Yesus lahir? Tentunya ini menurut Gospel. Tapi sebelum menginjak pada tema inti, Bang Yus akan mengkaji sebelumnya. Menurut Gospel, apakah Yusuf menikahi Maria? Simak kajiannya. Di dalam 4 Gospel, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, hanya Matius dan Lukas yang mengisahkan hubungan antara Maria dengan Yusuf, yaitu di Matius pasal 1 ayat 24 dan Lukas pasal 2 ayat 4-7. Matius pasal 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam narasi teks ayat tersebut dijelaskan bahwa Yusuf menikahi Maria. Jadi, Yusuf dan Maria sebagai suami istri yang mana Maria sedang mengandung Roh Kudus atau Yesus. Sedangkan di Lukas pasal 2 ayat 4-7 dijelaskan sebagai berikut. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam narasi teks ayat kelima, dijelaskan bahwa Maria statusnya tunangannya Yusuf. Jadi, kesimpulannya, Maria statusnya adalah tunangan Yusuf yang sedang mengandung sampai bersalin dan melahirkan. Dari narasi teks kedua ayat dalam Matius dan Lukas, jelas saling bertentangan. Di Matius dikatakan sudah menikah dan di Lukas dikatakan masih bertunangan. Dari keduanya, mana yang salah, Matius atau Lukas? Dari sini, Bang Yus tidak dapat menyimpulkan, biarlah tetap menjadi misteri. Dengan adanya dua kejadian yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa banyaknya versi cerita dan kisah kehidupan Yesus yang berkembang di masyarakat kala itu dengan kurun waktu yang cukup lama, sehingga para penulis Gospel tidak bisa menyimpulkan secara akurat. Baiklah, Bang Yus akan ke tema selanjutnya. Menurut Gospel, tahun berapakah Yesus lahir? Catatan mengenai kelahiran Yesus ada di Matius pasal 2 ayat 1 dan Lukas pasal 2 ayat 1-7. Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Inti dari narasi teks ayat tersebut adalah Yesus lahir di zaman Raja Herodes. Menurut catatan sejarah, Raja Herodes berasal dari bangsa Edom yang memerintah Yudea dari tahun 37 sampai dengan 4 sebelum Masehi. Sedangkan di Lukas, pasal 2 ayat 1-7 dikisahkan sebagai berikut. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kesimpulan dari narasi teks ayat tersebut menjelaskan bahwa Yesus lahir saat adanya pendataan penduduk di mana Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Menurut catatan sejarah, Quirinius hidup dengan masa 51 sebelum Masehi sampai 21 Masehi. Menurut sejarawan Romawi, Flavius Josephus, pendataan atau sensus penduduk dilaksanakan pada waktu Eknak Archelaus, putra Herodes, dicopot dari jabatannya pada tahun 6 Masehi. Jadi, kesimpulannya menurut Lukas, Yesus lahir tahun 6 Masehi. Kalau dibuat garis kisah di Matius dan Lukas, maka garis waktu dapat dijelaskan sebagai berikut.
Menurut Matius, Yesus lahir di zaman Raja Herodes yang berakhir masa jabatannya tahun 4 sebelum Masehi. Menurut Lukas, kelahiran Yesus di saat adanya sensus penduduk zaman Quirinius jadi gubernur Syria di tahun 6 Masehi. Jadi, dari tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan 6 Masehi ada jeda waktu 10 tahun. Jika ditarik mundur 2 tahun ke belakang di zaman Herodes, masa waktu kelahiran Yesus, maka jeda waktunya adalah 12 tahun. Waktu 12 tahun adalah waktu yang panjang. Jadi kesimpulannya, mana yang salah, kisah di Matius zaman Herodes atau di Lukas zaman Quirinius saat sensus penduduk? Kesimpulan yang dapat diambil dari dua kejadian ini adalah banyaknya versi cerita dan kisah kehidupan Yesus yang berkembang di masyarakat kala itu dengan kurun waktu yang cukup lama, sehingga para penulis gospel tidak bisa menyimpulkan secara akurat. Apakah masih ada yang mengatakan bahwa ini firman Tuhan? Jawablah dengan hati nurani Anda sendiri.